Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Salam. Saya mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Kecamatan Klaiton, Kabupaten Probolinggo, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Haji Temi Wijaya selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Portofolio Investasi Islam. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena telah memberikan sedikit waktunya kepada saya untuk menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang investasi di pasar modal. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama ialah tentang apa itu pengertian investasi. Investasi adalah komitmen dana terhadap sekuritas yang akan dimiliki dalam periode waktu tertentu di masa depan. Investasi dapat dilakukan terhadap aset real atau aktiva keuangan. Nah, untuk secara bahasa, investasi yaitu komitmen dana yang dimiliki dalam waktu tertentu di masa depan. Jadi investasi ini adalah sebuah dana yang dimiliki dalam periode waktu tertentu dan dapat dilakukan terhadap aset real atau aktiva keuangan. Nah, sedangkan untuk definisi umumnya, investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Nah, untuk definisi secara umum di sini ialah investasi adalah segala sesuatu yang berupa uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh hasil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kita ambil kesimpulannya aja. Investasi ini ialah segala sesuatu atau penanaman modal yang berupa uang untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mungkin definisi umum dari investasi adalah seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk investasi. Nah, apa saja bentuk-bentuk investasi? Yang pertama adalah aset real. Aset real ini berupa bentuk fisik seperti emas, tanah, mesin, dan bangunan. Nah, untuk seperti itulah aset real dalam bentuk investasi ini. Dan yang kedua adalah aset keuangan. Aset keuangan pun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah investasi di pasar uang atau deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah investasi di pasar uang yang berupa saham, obligasi, opsi, dan barang. Nah, untuk yang selanjutnya adalah warna investasi. Apa saja warna investasi ini? Yang pertama adalah properti. Properti itu berupa tanah, rumah, apartemen, bangunan yang lainnya. Dan untuk yang kedua, logam mulia. Logam mulia ini berupa emas, perhiasan, dan intan, dan barang antik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya perak atau batu akik, itu termasuk dalam wahana investasi atau real asset yang berupa logam mulia. Nah, wahana investasi ini pun dibagi berbagai macam. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama adalah tabungan, giro, dan sertifikat deposito yang berjangka. Untuk yang kedua, investasi penyertaan. Ini contohnya seperti saham biasa atau common stock. Dan yang ketiga adalah investasi penghasil tetap, fixed income, seperti obligasi, saham, referen, dan sekuritas konvertible.
Dan yang keempat opsi atau option, risk, warrant, dan part and call. Dan yang kelima adalah wahana investasi lainnya yang berupa perdagangan komoditi, bursa berjangka, dan reksadana. Itu semua itu termasuk dalam wahana investasi. Nah, apa tujuan investasi ini? Tujuan setiap orang untuk melakukan investasi adalah yang pertama pastinya untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mana sih orang yang mau mengeluarkan modal dan tidak mengharapkan keuntungan? Itu kan tidak mungkin. Setiap orang pasti ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar setiap dia melakukan penanaman modal atau investasi. Dan yang kedua adalah untuk memperoleh nilai tambah atau penghasilan tambah. Itu adalah tujuan investasi. Dan untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh para investor. Yang pertama adalah pendapatan. Apabila pendapatan semakin tinggi, maka bisa diperhitungkan lagi untuk kita lebih menanamkan modal yang lebih besar lagi ke perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah risiko. Nah, setiap investor itu harus sangat detail dalam memperhatikan risiko yang ada. Yang ketiga adalah pajak, keempat biaya transaksi, dan lima kekayaan. Itu semua harus diperhatikan oleh para investor. Nah, faktor lain di sini adalah diversifikasi, analisis teknikal, analisis fundamental, pasar bagian, dan lima model penilaian harga saham. Nah, di sini untuk yang selanjutnya adalah tipe-tipe investor. Setiap investor itu kan berbeda. Yang pertama adalah risk averse, yang artinya investor yang tidak menyukai risiko. Nah, yang namanya investor itu kan bebas ya, yang mempunyai hak dan wewenang untuk menanamkan modalnya di mana. Yang kelihatan perusahaan yang menonjol labanya lebih untung, pasti itulah yang menjadi target para investor. Dan yang kedua adalah resiko netral, investor yang netral terhadap resiko. Nah, untuk yang netral ini bisa dikatakan investor yang sudah berpengalaman dan sudah sudah biasa menghadapi risiko ini. Dan yang ketiga adalah risk taker atau investor yang menyukai risiko. Untuk risk taker ini malah suka terhadap risiko. Jadi investor yang terakhir ini sangat suka dengan risiko atau tantangan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.